rumah bang, karena memang ini bukan, maaf ya bang, bukan korban ini, tapi memang korban kecelakaan tunggal, jadi nggak harus ada di otopsi. Sampai rumah setelah kejadian itu setengah 5 kayaknya, subuhan kayaknya bang. Tapi kita nggak langsung ada prosesan buat pemandian tuh, nggak ada, belum ada, karena memang ibunya bilang pemandian nanti aja. Keluarganya bilang nanti pemandian nanti aja, katanya agak siangan dikit. Nah di situ gue sebagai orang yang bawa dia gitu, yang tahu dari awal tentang bewannya dia gitu, netes sama mata gue bang, netes sama mata gue ngeliat kondisinya dia kayak gitu. Yang ya udah bisa bilang ya, ini anak udah gak bakal hidup dah. Netes sama mata gue. Dan pihak keluarga mutusin buat mandiin jenazahnya itu di agak siangan gitu. Sekitar jam 8 atau 9-an katanya gitu kan. Di situ akhirnya gue pulang dulu. Bahkan sampai rumah itu gue bener-bener gak tenang bang. Kayak trauma juga iya gitu, rasa bersalah juga iya gitu. Bukan takut bang ya, tapi lebih kepada takut sama pertanyaan-pertanyaan dari keluarganya dia atau tetangga-tetangga. Akhirnya pemakamannya dia pun gue gak ikut bang, karena gue takut ditanya. Bukan takut karena kita merasa bersalah bang ya, bukan ya. Maksudnya lebih ke takut kayak, ini gimana sih kalau gini kok bisa begini sih. Itu gue takutin. Bukannya pertanyaan dari kanan kiri depan belakang nantinya. Akhirnya emak gue pun bilang, udah gak usah ikut dulu. Bukan karena nyokap merasa gue bersalah, tapi nyokap itu takutnya nanti banyak pertanyaan dari kanan kiri keluarganya dia ke gue bang gitu. Dan memang anak-anak tuh gak ada yang datang satupun gitu kan. Nah, tapi karena gue ngerasa kayak ini teman gue gitu, kok gue berat ya gak ikut pemakaman sama dia gitu kan. Sekitar jam 11-an gue coba tanya sama saudaranya dia gitu kan, si Ridwan dimakamin jam berapa, habis zuhur katanya. Oh ya udah gitu. Dan akhirnya karena rasa pengen ngeliat dia buat yang terakhir kalinya gitu, gue paksain bang buat datang ke pemakaman dia. Yang tadinya awalnya gue gak dikasih datang buat nyokap, gue udah coba datang. Selesai pemakaman gue balik, entah kenapa setelah ngeliat dia terakhir kali di makam itu malah gue gelisah bang. Bahkan sampai malam dia tahlilan itu gue gak ikut bang, karena kegelisahan gue. Mungkin yang gue rasa itu karena gue ngeliat langsung apa yang terjadi sama dia di depan mata gue. Mungkin itu bang yang bikin gue jadi gelisah. Itu semalaman gue gelisah bang. Itu bener-bener kayak gak tenang gitu. Kayak kok gue ngerasa kayak di dalam kamar gue ini gue gak sendiri. Kok gue ngerasa kayak di kamar gue ini ada seorang yang nemenin gue. Itu bener-bener gue gak bisa tidur bang. Sampai jam 1 malam itu gue coba buat meremin mata. Baru gue merem begini bang, di kuping